Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Capapri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika Winsuska Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai exception handling. Jadi pada video kali ini saya akan membagi jadi 4. Yang pertama saya akan bahas apa itu exception, lalu penyebab terjadinya exception, exception pada PLSQL, dan cara menangani exception atau exception handling itu sendiri. Oke, kita masuk saja materi yang pertama. Apa itu exception? Jadi exception terjadi ketika kesalahan ditemukan selama eksekusi program yang mengganggu operasi normal program, atau mungkin kalau kita programmer itu biasa disebut juga sebagai error ya, error atau mungkin bug. Jadi exception ini umum sekali dalam dunia pemrograman, baik itu bahasa pemrograman ataupun dalam database ini. Jadi sangat umum dalam dunia pemrograman. Lalu selanjutnya kita bakal bahas penyebab terjadinya exception. Oke, ini ada banyak kemungkinan penyebab terjadinya exception, seperti misalnya seorang programmer atau pengguna membuat kesalahan ejaan saat mengetik, atau mungkin mereka itu typo ketika mengetik codingannya gitu. Misalnya select bintang form gitu, FROM, tapi dia tulis FORM, form gitu. Jadi ada sedikit typo, itu bakal menyebabkan exception. Lalu selanjutnya misalnya mungkin sebuah program itu tidak bekerja dengan benar, atau mungkin ada bug mungkin, atau mungkin ada error gitu dalam programnya, itu menyebabkan terjadinya exception. Lalu mungkin bisa jadi juga karena ini dalam SQL kita memilih lebih dari satu baris. Misalnya kita nggak ngasih klausa where, misalnya where employee ID sama dengan sekian gitu. Jadi itu bakal mengembalikan lebih dari satu baris kan. Terus kita masukkan pula ke satu variabel, itu bakal menyebabkan exception atau error. Lalu selanjutnya bisa jadi juga karena mungkin menerima no rows return dari pernyataan select. Mungkin kita pernyataan selectnya itu tidak mengembalikan baris gitu. Jadi bakal menyebabkan exception atau error gitu. Oke, itulah tadi untuk penyebab terjadinya exception. Lalu selanjutnya kita bakal bahas mengenai exception pada PLSQL itu tersendiri. Oke, inilah contoh codingan ya. Codingan ini bakal memunculkan error. Errornya itu ini ora dash 01403, itu mungkin kodenya ya. Lalu pesan errornya itu no data found. Jadi datanya tidak ditemukan. Kenapa datanya tidak ditemukan? Bisa kita lihat di sini. Mungkin ini kita bakal langsung praktekkan saja di Visual Studio Code. Kita buka dulu, kita buat file namanya exception.sql, lalu kita coba copy paste codingannya. Oke, kita save dan kita coba connect dulu ke Oracle database-nya. Kita pakai skema HR. Oke, sudah terhubung. Kita set server outputnya, hidupkan dulu. Oke, kita coba running exception.sql nya. Oke, itu ya. Jadi no data found atau data tidak ditemukan. Kenapa? Karena di sini kita mengasih job title-nya itu pemrogram. Jadi data job title yang namanya itu pemrogram itu nggak ada gitu. Kita bisa lihat kembali di sini. Jadi ini akan mengabaikan exception atau error karena tidak ada data yang ditemukan untuk kata kunci pemrogram, karena job title sebenarnya disimpan sebagai programmer. Jadi pemrograman nggak ada gitu, adanya itu sebagai programmer. Ini tadi karena typo ya, mungkin karena programmernya typo mungkin, atau mungkin salah ketik atau gimana, jadi itu bakal menyebabkan exception. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk exceptionnya itu ini akan memunculkan ORA 01422 exact fetch returns more than request number of rows. Artinya ini mengembalikan lebih dari satu baris gitu. Jadi ini mengakibatkan exception karena terdapat lebih dari satu William. Jadi ada lebih dari yang first name-nya itu namanya William, itu ada banyak kan. Jadi ini bakal menyebabkan error. Kita bakal coba lihat hasilnya secara langsung di Oracle SQL. Oke, kita copy.
kita save dan kita coba running. Nah, saya lihat di sini itu mengembalikan lebih dari satu nilai gitu ya. Nah, jadi itulah tadi untuk contoh exception pada SQL, yaitu jadi saat exception itu muncul, bagian eksekusi lainnya dari blok PL/SQL tidak akan dieksekusi. Oke, itulah tadi untuk pembahasan mengenai exception pada PL/SQL. Lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai cara menangani exception atau exception handling. Oke, jadi pertama-tama kita bakal bahas dulu apa itu exception handling. Jadi exception handling adalah kode yang mendefinisikan tindakan pemulihan yang akan dilakukan saat exception itu dimunculkan atau saat terjadinya error atau kesalahan gitu ya. Saat menulis kode, programmer mungkin perlu mengantisipasi jenis error atau kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi selama eksekusi program atau kode tersebut. Programmer perlu menyertakan exception handling dalam kode mereka untuk mengatasi error atau kesalahan ini. Jadi, sangat penting seorang programmer itu memahami konsep exception handling supaya ketika error itu muncul, kita bisa mengantisipasinya dengan menghandle errornya itu sendiri gitu. Jadi bisa kita hindari aplikasinya itu berhenti berjalan gitu ya. Jadi dengan exception handling ini kita bisa membuat aplikasi kita itu tidak berhenti berjalan, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas exception handling pada PL/SQL. Jadi sebuah blok selalu berakhir atau di-terminate ketika PL/SQL memunculkan exception. Tetapi kita dapat menentukan exception handling untuk melakukan tindakan terakhir sebelum blok berakhir. Jadi bagian exception itu dimulai dengan kata kunci atau keyword exception. Jadi seperti ini ya, declare seperti biasa ini untuk mendeklarasikan variabel, lalu ada begin untuk prosedurnya, lalu ada exception. Nah, disinilah tadi untuk blok exception handlingnya itu sendiri. Exception when, misalnya jenis errornya apa, misalnya exceptionnya namanya no data found, maka diapain gitu, misalnya munculkan pesan data tidak ditemukan gitu ya. Atau mungkin ketika terlalu banyak rows, mungkin kita tampilkan pesan data terlalu banyak gitu kan. Atau mungkin others, mungkin ini bisa dibilang kayak if else ya, mirip-mirip if else. Jadi exceptionnya itu apa? Exceptionnya mungkin no data found, maka dia eksekusi ini. Exceptionnya too many rows, maka eksekusinya ini. Kalau nggak ada yang memenuhi ini enggak dan ini juga tidak, maka dia bakal mengeksekusi others. Ini artinya kalau di if else itu ini blok else-nya gitu, blok else-nya atau blok terakhir yang bakal dieksekusi ketika tidak ada ketentuan yang memenuhi. Jadi ini kayak else-nya gitu ya, untuk blok when others gitu. Oke, itu tadi untuk sintak exception secara dasar gitu. Oke, selanjutnya saat exception dimunculkan, sisa bagian blok yang dapat dieksekusi tidak dieksekusi. Sebagai gantinya, bagian exception mencari penangan yang sesuai. Contoh nih, kita contohkan yang tadi ya. Kita contohkan yang tadi, misalnya kita buatlah dbms output. Ini kan tadi error nih kan. Kita coba. Di sini kita buatlah sebentar. Misalnya ini kita ganti tes. Ganti tes, lalu kita taruh lagi tes ini di bawah, ini di bawah William. Kita lihat apa yang terjadi. Ini kita buat tes 1, ini tes 2. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bisa dilihat tes 1 itu muncul. Kenapa? Karena tes 1 ini dia belum masuk ke bagian yang menyebabkan exception. Exception itu terletak di baris kelima. Jadi sebelum baris 5 itu bakal tetap dieksekusi, atau kalau ada menampilkan output, dia bakal menampilkan output. Dan codingan setelah baris 5, ini kan baris 5 nih, itu tidak akan dieksekusi atau tidak akan dimunculkan ke layar gitu, ke outputnya gitu. Contohnya tes 2 kan tidak ada muncul nih, karena dia ditulis setelah codingan yang menyebabkan exception gitu. Jadi itulah tadi untuk penjelasan ini ya. Saat exception dimunculkan, sisa bagian blok yang dapat dieksekusi tidak akan dieksekusi. Sebagai gantinya, bagian exception mencari penangan yang sesuai. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Contoh yang pertama, yaitu ini contoh untuk ketika tidak ada data tidak ditemukan. Oke, kita coba copy saja codingan ini.
kita buat file baru aja ya, contoh1.sql. Oke, kita kopas. Oke, kita coba running dulu ya. Contoh1.sql. Nah, sudah muncul ya. Jadi ini tadi memunculkan exception ya, karena tadi kan pemrogram ini kan typo ya, itu harusnya pemrograman, jadi itu bakal memunculkan exception, yaitu no data found atau data tidak ditemukan. Jadi ketika exception no data found, kita akan memunculkan output ini, dbns put line job title job tidak ditemukan. Tuh, coba running, aduh, job title pemrogram tidak ditemukan. Oke ya, sudah sesuai. Jadi inilah tadi untuk contoh sederhana mengenai penggunaan exception handling. Kita masuk contoh yang kedua, itu contohnya too many rows, atau ketika ketika pernyataan select itu mengembalikan lebih dari satu baris. Kita coba copy paste di file baru ya, contoh2.sql. Sini kita buat. Nah, sini ya kita buat, kita coba running ke contoh2.sql. Nah, select statement mengembalikan lebih dari satu baris. Nah, gitu. Jadi exceptionnya itu ketika terlalu banyak baris, atau barisnya itu pernyataan selectnya itu mengembalikan lebih dari satu baris, dia bakal memunculkan ini ya tadi. Nah, atau ketika dia datanya tidak ditemukan, maka dia bakal memunculkan errornya ini, data tidak ditemukan. Atau ketika nggak ada nih, errornya tuh lain dari yang lain lah, errornya itu bukan banyak, bukan mengembalikan lebih dari satu baris, bukan juga data tidak ditemukan, maka ini akan dieksekusi. Pokoknya ini exception yang tidak memenuhi dua inilah, maka ini yang dieksekusi. Ini kesalahan lain terjadi. Jadi ini tadi kan yang contoh exception yang pertama ya. Jadi ini kan William itu ada banyak kan first name pada tabel employees, yang namanya William itu lebih dari satu kan, jadi dia memunculkan error too many rows. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga itu ini menggunakan pragma exception init. Jadi kaitkan nama exception yang dideklarasikan dengan nomor kesalahan server Oracle standar menggunakan fungsi pragma exception init. Ini contoh sintak basicnya ya, pragma spasi exception underscore init dalam kurung exception underscore name, nama exceptionnya ya, lalu number, dikasih minus ya, tanda minus, terus numbernya ini kalau nggak salah itu ada linknya gitu, link untuk daftar list nomor-nomor untuk exceptionnya itu. Oke, contohnya saja langsung kita coba copy, kita paste ke contoh3.sql. Oke, kita save, kita coba running dulu aja ya. Nah, insert gagal, departemen name tidak boleh bernilai 0. Oke, jadi di sini kita mendeklarasikan exception. Jadi kan kita biasa mendeklarasikan variabel kan. Di sini sekarang kita kasusnya itu mendeklarasikan exception. Jadi untuk mendeklarasikan exception itu sintaknya nama exception. Ini nama exception ya. Terus kita kasih keyword exception dengan huruf besar semua. Oke, ini untuk mendeklarasikan sebuah exception. Lalu selanjutnya kita buatlah tadi sintak untuk pragma exception init. Terus nama exception tadi ya, nama exceptionnya kita menggunakan ini ya, harus exception ya. Terus minus number untuk exceptionnya gitu. Lalu begin insert into departments. Ini kasusnya kita mau memasukkan data baru di tabel departments. Kita bakal menambahkan departemen ID-nya 320, tapi kita masukkan departemennya itu 0. Kan departemen name itu tidak boleh 0 ya kan. Jadi secara otomatis insert bakal gagal karena departemen main tidak boleh bernilai 0. Oke. Gitu. Jadi insertnya gagal karena departemen tidak boleh bernilai 0. Jadi begitulah tadi untuk pragma exception init. Ya sintaknya ini saja ya. Pokoknya kita deklarasikan dulu nama exception, lalu ini pragma exception init, nama exception minus number, terus buat seperti biasa exception. Tapi di sini kita ketikanya ini kita menggunakan nama exceptionnya ini. Di sini kita taruh
insert exception, maka dia bakal mengeksekusi codingan yang ini. Oke, kita tadi untuk contoh yang ketiga mengenai pragma exception init. Lalu kita masuk contoh yang keempat, yaitu trapping user defined exceptions menggunakan rise statement. Jadi kita coba copy saja langsung ke file baru, contoh 4.sql. Oke, ini dia. Kita coba running saja langsung. Oke, tidak ada employee dengan ID 500. Nah, gitu. Jadi kita buat ini untuk tadi rise exception ya. Rise statement. Kita buat nama exception sama kayak sebelumnya. Kita buat nama exception, tipenya exception, terus buat variable name misalnya varchar 20, namanya isinya Rizky, employee numbernya itu 500 misalnya. Terus misalnya kita bakal mengupdate tabel employees, kita atur lah first name-nya itu Rizky tadi ya, vname, dimana employee ID-nya itu 500. Lalu jika SQL tidak ditemukan ya, ketika pernyataan SQL ini tidak menemukan data apapun ya, where-nya ini kan nggak ada nih kan, tabel employee itu employee ID 500 kan nggak ada tuh. Jadi ketika nggak ada, maka dia bakal membuat exception atau membuat error dia sendiri itu. Jadi dia bakal membangkitkan error dia sendiri. Jadi dia bakal membangkitkan error dari sini, exception valid employee, di sini kita taruh. Nah, dia bakal membangkitkan error dia sendiri, kayak kita sendirilah yang menyebabkan program tersebut error gitu. Lalu kita buat exception when, masukkanlah ini when valid number invalid employee, maka ini pernyataannya gitu, statementnya itu tidak ada employee dengan ID vmp no. Jadi ini ya, tidak ada employee dengan ID 500. Oke, itulah tadi untuk codingan trapping user defined exception menggunakan rise statement. Jadi cukup ini ya, invalid deklarasi exception variabel deklarasi variabel exception ya, lalu kasih rise ini untuk membuat error kita sendiri, lalu exception when nama variabel exceptionnya tadi, dan terus statementnya. Oke, lalu contoh yang kelima atau contoh yang terakhir di sini ya, yaitu rise application error. Jadi keuntungan utama menggunakan rise application error ini ya, daripada rise yang tadi, adalah bahwa rise application error itu memungkinkan untuk mengaitkan nomor kesalahan dari kita sendiri sebagai programmer dan pesan yang lebih bermakna dengan exception. Jadi seperti ini ya sintaknya, rise application error, terus error numbernya. Jadi kita bisa membuat error numbernya ini bebas gitu, sesuai kemauan kita. Misalnya mungkin error numbernya itu 99999 gitu kan. Terus pesan errornya mungkin data tidak ditemukan gitu, atau mungkin data mengembalikan 5 baris misalnya. Terus ini sintak opsionalnya, true atau false nih opsional. Yang penting itu ada error number dan pesannya gitu, itu yang paling penting di rise application error. Oke, ini contohnya, langsung saja kita copy. Ini untuk contoh yang kelima. Oke, untuk contoh yang kelima ini exceptionnya kita buat nama exceptionnya ini exception name, tipenya exception, terus pragma exception init, name, terus ini minus 2029, terus village name kita kasih Budiman. Di sini kita kasusnya untuk menghapus data dari tabel employees dengan last name Budiman. Jika baris yang dihitung itu sama dengan 0, maka bakal menyebabkan error, yaitu last name tidak valid. Ini kita membuat error kita sendiri. Else di PMS support, maka tabelnya berhasil dihapus, last name-nya berhasil dihapus. Terus ini pernyataan exception-nya, ketika name tadi exception ini, maka muncullah ini last name yang valid adalah ini, atau ini else-nya error menghapus dari employees gitu. Oke, kita coba langsung error jalankan.
Nah, di sini mengembalikan banyak panjang ya codingnya. Jadi last name yang valid adalah Abel bla 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 sampai Zlotki. Jadi penjelasan codingannya itu di sini saja ya. Ini yang paling penting di REST application error itu kita buat dulu pragma exception init. Kita buat dulu pragma exception init, ini yang paling penting. Setelah itu kita buatlah REST application error. Seperti kayak tadi ya, contoh yang keempat itu mirip di dekat pernyataan if ya. Jika datanya tidak temukan misalnya, kita bakal membangkitkan error kita sendiri. Tapi kalau di sini kita contohnya mungkin ketika raukan itu sama dengan 0, kita bakal mengunculkan error kita sendiri. Error kita sendiri itu namanya itu last name tidak valid. Ini pesannya itu last name tidak valid. Terus ini 209999 last name tidak valid. Lalu else dbms output outline ini kolaborasi dihapus ya. Lalu exception ini ketika ename ini tadi ya, last name tidak valid, maka muncullah ini. Atau mungkin bakal kita coba lah tanpa exception, coba ya, untuk membuktikan bahwa ini memang benar-benar exception yang kita buat sendiri. Nah, sudah bisa kita lihat ya. Jadi last name tidak valid, sudah terlihat ya. Jadi memang REST application error ini kita membuat error dari kita sendiri. Contohnya ini kan, pesan errornya last name tidak valid. Bisa kita ubah deh, misalnya last name tidak valid banget. Nah, last name tidak valid banget. Jadi REST application error ini contoh kita membangkitkan error, tapi errornya itu kita sendiri yang buat gitu. Ini pun nomornya pun sama, 209999, sesuai dengan yang kita buat di REST application error. Oke, saya rasa mungkin udah cukup tadi untuk REST application error. Jadi syntax yang paling penting itu di sini ya. Syntax paling penting itu di sini pragma exception init. Lalu di sini REST application error, syntax utamanya. Lalu di sini exceptionnya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk mengenai pembahasan mengenai exception handling. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.